Stimulasi Indonesia. Popcorn brain dan ADHD seringkali dianggap serupa karena keduanya melibatkan masalah perhatian. Namun sebenarnya keduanya memiliki penyebab dan karakteristik yang berbeda. Popcorn brain adalah kondisi yang seringkali dipicu oleh faktor eksternal, seperti penggunaan teknologi yang berlebihan. Sementara itu, ADHD adalah gangguan perkembangan neurologis yang bersifat bawaan atau sudah dialami anak sejak dari lahir atau dibawa dari dalam kandungan. Dan biasanya ADHD itu sudah bisa terdeteksi sejak usia sekitar 1 sampai 2 tahun. Popcorn brain terjadi ketika perhatian seseorang terpecah-pecah akibat stimulasi eksternal, seperti terlalu sering berpindah laman selancar di internet atau kelebihan informasi. Penggunaan layar secara berlebihan dapat menyebabkan kondisi ini, terutama jika seseorang terlalu sering beralih dari satu aktivitas ke aktivitas lain. Ini menyebabkan otak menjadi terbiasa untuk terus berpindah fokus, sehingga sulit bagi seseorang untuk berkonsentrasi pada satu hal saja, ataupun anak cepat bosan ketika memperhatikan suatu hal dalam suatu rentang waktu tertentu. Kondisi popcorn brain dapat dialami oleh anak yang neurotipikal, yaitu anak yang tidak memiliki gangguan neurologis. Individu dengan tingkat kecemasan atau stres yang tinggi sehingga lebih rentan mengalami kondisi ini. Dalam situasi stres atau kelebihan beban kognitif, anak cenderung lebih mudah teralihkan oleh hal-hal kecil dan kehilangan fokus. Ini berbeda dengan ADHD yang adalah gangguan perkembangan neurologis yang biasanya sudah muncul sejak masa kanak-kanak dan terdeteksi di bawah usia 2 tahun. Hal ini, ADHD ini akan berlangsung seumur hidup. Penyebab utama ADHD lebih banyak bersifat genetik, dan kondisi ini mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan anak. Anak dengan ADHD mengalami kesulitan mengatur perhatian dan seringkali juga menunjukkan perilaku hiperaktif. Pada ADHD, masalah perhatian bukan hanya disebabkan oleh faktor eksternal, melainkan merupakan bagian dari karakteristik neurologis yang mendasarinya, yakni internal. Seseorang dengan ADHD mungkin tidak hanya sulit fokus, tetapi juga mengalami kesulitan mengontrol dorongan untuk bergerak atau berbicara tanpa henti, yang seringkali dikenal dengan impulsivitas hiperaktif. Walaupun anak tidak di depan layar ataupun tanpa melakukan aktivitas digital atau sedang berselancar di dunia maya, anak ADHD sering terlihat aktif dan tidak bisa fokus. Anak ADHD yang tidak pernah menggunakan internet dan media sosial, perhatiannya itu sering beralih dan sulit fokus pada satu hal untuk satu rentang waktu tertentu yang cukup lama. Memang bisa saja anak dengan gangguan popcorn brain dan ADHD terlihat bertingkah laku serupa, yakni sama-sama sulit fokus dan perhatiannya mudah beralih. Namun penting untuk diingat bahwa popcorn brain bukanlah gangguan perkembangan. Popcorn brain lebih cenderung merupakan hasil dari kebiasaan, perilaku, atau faktor lingkungan. Sedangkan ADHD adalah kondisi yang berasal dari faktor biologis dan genetik. ADHD memerlukan penanganan psikologis khusus, sedangkan popcorn brain sesungguhnya dapat dikelola, diatasi, disembuhkan, dikoreksi dengan perubahan gaya hidup melalui pembiasaan, dan popcorn brain ini dapat dicegah. Jadi parents, yuk kita cegah atau kita atasi anak kita bila dia tidak dapat fokus karena gangguan popcorn brain, karena anak kita itu anak normal. Walaupun ada hubungan antara popcorn brain dan ADHD, seseorang dengan ADHD mungkin lebih sering mengalami gejala popcorn brain karena secara biologis kondisi otaknya memang cenderung tidak dapat fokus
pada suatu hal dalam rentang waktu tertentu yang cukup lama dan lebih mudah teralihkan. Meski demikian, anak yang mengalami popcorn brain tidak otomatis menjadi ADHD. Dan bila anak yang mengalami popcorn brain didiagnosa sebagai anak ADHD dan mendapatkan treatment atau terapi sebagai anak ADHD, maka dikhawatirkan permasalahannya akan menjadi semakin berat, bukan terselesaikan. Karena anak mengalami salah diagnosa, salah terapi dan treatment. Sayang sekali kan parents? Karena itu perlu menyimak seri video saya ini, video 1, 2, 3, 4, dan pahami betul apa itu popcorn brain agar Anda tidak salah duga dan anak Anda dengan gejala-gejala yang disebutkan di video-video ini tidak mengalami salah treatment. Saya tekankan kembali ya parents, bahwa popcorn brain dapat menjadi cara untuk menjelaskan kondisi otak yang mudah teralihkan itu pada anak ADHD. Namun penting untuk diingat bahwa tidak semua anak dengan popcorn brain adalah anak dengan gangguan ADHD. Gejala keduanya amat sangat bisa tumpang tindih, tetapi akar permasalahannya sangat berbeda. Dalam banyak kasus, seorang anak yang mengalami popcorn brain hanya perlu melakukan perubahan pembiasaan, perubahan perilaku dan gaya hidup, serta cara belajar. Seperti betul-betul mengurangi waktu berselancar di dunia maya, mengurangi waktu bermain game online, dan menata jadwal aktivitas yang seimbang antara aktivitas fisik secara luring dan aktivitas daring. Sebaiknya dibuat 4:1 dulu, sebelum nanti menjadi 8:1. Lama-lama hanya sangat limited time dia berselancar di dunia maya. Di sisi lain, ADHD itu membutuhkan penanganan yang lebih menyeluruh, termasuk terapi khusus dan penggunaan obat-obatan. Meskipun popcorn brain dan ADHD dapat memiliki gejala yang mirip, keduanya adalah kondisi yang sangat berbeda. Tekankan hal ini parents. Popcorn brain lebih berkaitan dengan kebiasaan sehari-hari dalam menggunakan teknologi. Sedangkan ADHD adalah kondisi neurologis yang membutuhkan penanganan jangka panjang bila perlu dengan obat-obatan. Sebagai orang tua atau pendidik, penting untuk memahami perbedaan ini agar dapat memberikan dukungan yang tepat bagi anak-anak dan remaja kita tercinta. Simak video keempat yang akan membahas strategi mengatasi popcorn brain. Terima kasih sudah menyimak video saya hingga selesai.